Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal membahas sama kalian tentang sejarah Kerajaan Sabah. Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak tahun 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Sabah benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Kehidupan yang makmur di sebuah wilayah yang subur dan damai, negeri Sabah, yaitu sebuah kerajaan yang dihuni oleh penduduk yang sejahtera dan makmur. Kota-kota mereka dipenuhi dengan kekayaan dan keindahan yang memukau. Kebijaksanaan Raja Sabah menjadikan negaranya sebagai salah satu yang paling dihormati di wilayah itu saat itu. Dalam Al-Quran, Sabah disebutkan dalam surah An-Naml. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan tampak indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk." Kisah ini menggambarkan keberhasilan kerajaan Sabah dalam membangun peradaban yang maju. Mereka adalah kaum yang diberikan nikmat-nikmat Allah melalui dari air yang mengalir deras di sungai-sungai mereka hingga kekayaan alam yang melimpah. Kehadiran Nabi Sulaiman di tengah kemakmuran itu, seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk berbicara dengan makhluk-makhluk lain, termasuk burung-burung dan jin. Nabi Sulaiman diutus untuk menyuruh penduduk Sabah agar menyembah Allah dan menghindari penyembahan kepada berhala-berhala yang tidak bermakna. Ketika Nabi Sulaiman tiba di Sabah, raja dan rakyatnya takjub akan kebijaksanaan dan kekuatannya. Nabi Sulaiman menyampaikan ajaran Allah kepada mereka, mengajak mereka kembali kepada kebenaran dan mengingatkan akan konsekuensi jika mereka tidak taat. Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'aidah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Syarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Maghrib. Pada periode inilah bendungan Maghrib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Maghrib sebagai ibu kotanya. Dahulu secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, orang-orang pun banyak berhijrah dan memitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Dalam kisah surah Sabah ayat 15, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Maghrib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Ada juga yang mengisahkan apabila ada seorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Yang membuat tanah di Maghrib menjadi subur adalah bendungan Maghrib.
atau juga dikenal dengan nama Bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya itu sekitar 620 meter dengan lebar 60 meter dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Maghrib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yashjuk. Sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Balkis yang mempelopori dibangunnya bendungan ini. Ratu Balkis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabak tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebut sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Sebelum Ratu Balkis masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mentauhidkan Allah. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah matahari dan bintang-bintang. Namun ketika mereka berpaling dari perintah Allah, Allah mengambil nikmatnya sebagai sesuatu yang dianggap pasti tanpa bersyukur. Mereka mengalami kehancuran. Bendungan Maghrib yang merupakan sumber kekayaan mereka karena irigasi dan efisiensi, runtuh dan menyebabkan banjir besar yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Itu dia guys tentang kisah sejarah kerajaan Sabak. Gimana menurut kalian? Pasti kalian udah sering banget dengar tentang kisah kerajaan Sabak ini yang dipimpin oleh Ratu Cantik, Ratu Balkis. Kalau ada yang mau kalian tambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.